Tidak pernah, dia tidak pernah berhenti. Karena Tuhan menolong kita, itulah tujuan hidup Tuhan. Mazmur pasal 56, kita akan baca ayat 4 dan 5, tapi sebelum kita baca saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama Mazmur pasal 56 ayat 4 dan ayatnya yang kelima dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Terima kasih, silahkan duduk. Waktu aku takut, ini ungkapan Raja Daud. Waktu di Gad dia bertemu dengan Raja Akis. Karena ketakutan dia pura-pura gila. Dia pura-pura gila, dia bikin diri gila. Terus dia buka mulut, dia kasih keluar, dia punya air liur jatuh-jatuh. Saudara yang kekasih, persis gila betul. Karena ketakutan. Lalu Raja Akis marah. Dia bilang begini, kenapa kau bawa orang gila datang ke saya? Memangnya saya kekurangan orang gila kah? Lah kau bawa orang gila ini datang kepada saya. Takut itu manusiawi, saudara. Takut itu manusiawi. Waktu Yosafat berhadapan dengan pasukan Meunim, dia juga takut. Tapi keputusan yang dia ambil itu adalah tepat. Bahwa dia mencari Tuhan. Sama dengan Raja Daud. Dia katakan waktu aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan. Saudara, kalau kita ada rasa takut itu wajar. Saya ketemu setan saya tidak takut. Ketemu orang mabuk saya takut. Itu bedanya. Saudara, sebenarnya saya tidak takut juga ketemu orang mabuk. Ya lebih baik kita menghindar toh, bagusnya begitu. Kita lawan jadi masalah. Nah jadi takut ini yang selalu menjadi momok dalam kehidupan manusia. Takut sana, takut sini. Ada saja rasa takut itu dalam diri kita. Sehingga membuat kita itu stres, saudara. Membuat kita tidak nyaman. Tahukah saudara bahwa rasa takut itu membunuh iman kita. Membunuh percaya kita. Membunuh banyak hal dalam diri kita. Sehingga kita tidak percaya diri. Membunuh sehingga kita hampir-hampir tidak percaya sama Tuhan. Saudara. Nah saya mau kasih tahu buat saudara. Kalau takut itu membunuh iman kita. Lalu kita mau jadi apa? Jadi monster lah. Saudara. Nah makanya banyak orang Kristen itu menempatkan kadangkala rasa takutnya pada tempat yang salah. Saudara. Mari kita tempatkan rasa takut kita pada tempat yang benar. Takut akan Tuhan, membenci kejahatan, takut untuk melakukan yang salah, takut untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Oke, itu manas. Jadi mari ada rasa takut yang positif, ada rasa takut yang negatif, saudara yang kekasih. Jadi mari kita selalu, saudara yang kekasih, ada di dalam Tuhan. Iblis ada di sekeliling kita. Setan iblis ada di sekeliling kita dan kita setiap hari jadi target. Saudara dan saya tiap hari kita jadi targetnya setan. Targetnya iblis. Nah itu sebabnya kalau kita target maka jangan jauh dari Tuhan. Kita harus selalu dekat dengan Tuhan, saudara. Kita selalu membangun hubungan kita terus dengan Tuhan, saudara yang kekasih. Apapun masalah, persoalan yang kita hadapi, kita sadari dengan baik bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita juga tidak pernah sendiri menghadapi masalah itu.
Dia selalu ada untuk kita, saudara. Dan itulah pekerjaan Tuhan bagi kita. Menolong kita dan tidak membiarkan kita meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tapi dia selalu ada, saudara. Masalah yang kita hadapi itu membutuhkan Tuhan. Membutuhkan Tuhan. Itu sebabnya dalam segala sesuatu, hadirkan Tuhan dalam hidup kita. Hadirkan Tuhan, saudara. Hadirkan selalu Tuhan. Makanya hubungan itu harus terus dapat terbangun, saudara. Hubungan itu terus dapat terbangun untuk mempertahankan iman kita. Kalau kita bisa terus membangun hubungan dengan Tuhan secara kontinu, iman kita akan menjadi kuat. Memang sih kadangkala kita, ya namanya kita manusia. Kita kan daging. Kita kan hanya debu. Jadi sebagai daging di dalam ada kelemahan, ada kekurangan, ada ketidakmampuan, ada keterbatasan dalam diri kita. Siapapun dia, bagaimanapun dia, dalam situasi-situasi tertentu, dia pasti ada sesuatu yang dia bisa katakan yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu tidak terjadi untuk orang kecil-kecil saja. Untuk orang-orang Kristen yang biasa-biasa tidak. Tapi ini bisa terjadi di orang-orang yang tidak mungkin tapi bisa terjadi. Mungkin. Dalam kondisi-kondisi tertentu dia mengalami keputusasaan, depresi dan minta mati. Karena tekanan yang begitu berat. Karena ujian, persoalan yang dia hadapi begitu berat dalam hidupnya. Saudara, tidak usah jauh-jauh, Musa saja. Sekarang saya tanya, kurangnya Musa itu apa? Siapa Musa itu? Tapi satu kali dia mengalami tekanan yang luar biasa pada waktu Israel minta daging. Lalu dia bilang, wah ini daging kita mau bawa dari mana? Kasih makan ini manusia sekian banyak. Dia gelisah. Lalu orang Israel sudah antisipasi mau angkat batu lempar dia. Saudara yang kekasih. Dalam keadaan yang terdesak seperti ini sebagai manusia. Sekalipun dia ada power Tuhan yang luar biasa dalam dirinya. Tetap dia manusia. Tetap dia manusia punya kelemahan, kekurangan, ketidakmampuan dan keterbatasan. Dan timbullah keluh kesah dalam dirinya. Mari kita lihat di dalam Bilangan pasalnya yang ke-11. Coba kita lihat dalam Bilangan pasal 11. Bagaimana responnya Musa pada waktu dia mengalami tekanan yang luar biasa itu, saudara. Bagaimana responnya dia? Saudara, kita lihat di dalam, saudara yang kekasih, Bilangan tadi pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu? Sehingga engkau membebankan kepada aku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini? Atau akukah yang melahirkannya sehingga engkau berkata, pangkulah dia. Seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu. Berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami makan daging untuk dimakan. Ayat 14, aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Sebab terlalu berat bagiku. Lihat, jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya apa? Engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Lihat, saudara.
kelemahannya Musa. Musa tetap manusia. Dan di dalam diri manusia ada 4 poin. Sudah saya katakan tadi. Kelemahan, kekurangan, ketidakmampuan, keterbatasan. Saudara. Nah dalam kemanusiaannya dia berkeluh kesah kepada Tuhan. Akan beratnya tanggung jawab yang dia pikul itu, saudara. Sampai saking beratnya, dia berkata, sebaiknya engkau membunuh aku. Dia minta mati. Dia bilang, lebih baik saya mati. Setengah mati saya pikul tanggung jawab ini. Dia minta mati. Tapi Tuhan menghibur dia. Saudara yang kekasih. Dalam ayatnya yang ke-23. Lihat ayatnya yang ke-23. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Dalam situasi apapun yang kita hadapi, kuasa Tuhan tidak pernah berkurang. Dia mampu menolong manusia keluar dari masalah. Itu pekerjaan Tuhan. Bukan pekerjaan pendeta. Mengeluarkan manusia dari kesulitan, dari masalah, dari apapun juga, dari kegelapan. Itu pekerjaan Tuhan. Ini Musa. Saudara. Ya. Tapi dia bisa mengalami kesulitan yang begitu berat. Sampai dia berkata, lebih baik saya mati. Dia minta mati. Beda. Sama dengan Elia. Elia, saudara, dia minta mati. Waktu dia dikejar-kejar sama Isabel. Dia baru selesai bunuh 450 Nabi Baal. Dia sembelih di atas sebuah gunung. Ya, Bunda sudah pernah ke sana. Gunungnya tinggi sekali. Batu tempat Elia itu sembelih 450 Nabi Baal itu masih ada sampai sekarang. Batunya panjang begini, saudara. Dan disitulah Elia kau sembelih. Ini Nabi besar sembelih Nabi Baal. Dia sembelih 450 Nabi Baal, dia bikin habis di situ. Begitu Isabel mace, Isabel kau dengar, dia bilang kau tunggu Elia. Saya akan cari kau dimanapun kau berada, kau di neraka pun saya datang cari kau. Elia menjadi takut. Lalu dia minta mati. Hal yang sama terjadi. 1 Raja-Raja 19. Coba kita lihat. 1 Raja-Raja pasal 19. Betul kesing? Ya. Ayatnya yang pasal 19 ayat keempat. Kita dari ayat pertama saja. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh sebuah nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arat. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ini Elia loh. Yang kasih turun hujan dari langit. Dia bisa kasih berhenti hujan. Sehingga hujan tidak turun 3 tahun. Dan dia juga bisa kasih turun hujan. Ini bukan nabi kaleng-kaleng. Dia kasih turun api dari langit. Saudara yang kekasih. Pada waktu Nabi Baal. Saudara yang kekasih. Berhadapan dengan Nabi Tuhan. Lalu taruh domba.
siram air, saudara, taruh semua selesai. Yang lain panggil Allahnya, tidak ada yang bergerak. Tapi begitu Elia panggil Allahnya, maka api turun dari langit, menyambar mesbah yang di atasnya ada persembahan. Jadi api Tuhan hanya menyambar mesbah yang di atasnya ada persembahan. Kalau tidak ada persembahan, api Tuhan tidak sambar. Nah, waktu Isabel, Mace ini kau cari Elia, Elia dia lari, dia ketakutan setengah mati. Dia bilang, Tuhan tolong saya. Dia bilang, dia takut lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Lalu dia bersuut. Dia berkata, kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambil nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyang. Ini nabi besar, nabi kaleng-kaleng. Kalau saya yang minta mati wajar saja. Kalau Elia minta mati itu tanda tanyanya 100. Karena saya tidak sama dengan Elia. Bukan level saya di situ. Jadi saudara, ini Elia, nabi besar ini hebat. Tapi lihat saudara yang kekasih, dia berhadapan dengan Mace, Isabel saja dia lari. Lalu dia ingin mati. Dia minta mati sama Tuhan, saudara. Itu manusia. Sehebat apapun seorang manusia dipakai oleh Tuhan, dikasih full power kuasa Tuhan, dia tetap manusia. Dia tetap manusia. Lemahan, kekurangan, ketidakmampuan, keterbatasan ada dalam dirinya. Itu sebabnya kita harus selalu menjadi orang yang sadar diri bahwa kita hanyalah manusia. Ayub, orang yang begitu saleh, orang yang begitu jujur, saudara yang kekasih, pada zamannya dia. Tapi saudara lihat, masalah datang dalam Ayub pasal 3 ayat 1 dan Ayub pasal 10 ayat 1. Dia mengutuki hari kelahirannya. Terkutuklah aku saat aku dilahirkan. Terkutuklah orang yang membawa kabar bahwa aku hari ini telah lahir. Saudara lihat, ini bukan orang biasa. Saudara. Ya. Tapi dia bisa. Di saat dia depresi, lockdown. Saudara, dia bisa berubah. Kita manusia. Nah, itu sebabnya Tuhan hanya minta hubungan kita tetap terbangun bersama dengan dia. Yeremia mengutuki hari kelahirannya. Saudara, karena beratnya tekanan dalam pelayanan, Yeremia 20 ayat 14 dan 15, dia mengutuk hari kelahirannya karena tekanan-tekanan jabatan yang dia pikul. Saudara, saya kalau duduk baca Alkitab kadang-kadang saya seperti orang senewen. Saya dalam hati saya, kok bisa ya orang kayak begini-begini? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Tuhan, jangan-jangan Alkitab salah tulis. Tapi Tuhan kembali biasa ajar saya, didik saya. Kau hanya manusia, tidak lebih dari itu. Saudara. Jadi sudah saya duduk, iya juga ya. Betul ya. Sehebat apapun mereka. Sedekat apapun mereka dengan Tuhan. Satu saat ada waktu di mana mereka mengalami lockdown, saudara. Yunus minta mati karena orang Niniwe diselamatkan. Yunus 4 ayat 3. Orang Niniwe diselamatkan Tuhan, Yunus emosi. Minta mati. Tuhan, biar aku mati saja. Loh, ada orang diselamatkan kok dia marah, dia murka sampai bisa minta mati. Ini kan edan, saudara. Tapi itu fakta. Kenapa? Karena dia ada kebencian, dia ada kepahitan dengan Niniwe. Mungkin begitu Pak ya. Dia ada kepahitan yang sangat dalam. Dia ada kepahitan. Luka yang sangat dalam dengan orang Niniwe. Sampai sekalipun Tuhan menyelamatkan orang Niniwe, dia tidak terima dan dia bilang, Tuhan biar saya mati saja. Saya tidak terima apa yang kau buat untuk orang Niniwe. Wah,
Kenapa kau bisa berpikir seperti itu, Yunus? Nah, inilah saudara yang kasih manusia. Kadang-kala kalau kita ada kebencian dengan orang juga sama. Oh, mati lebih baik. Jadi ini manusia. Jangankan saudara yang kekasih. Yunus, Rasul Paulus yang begitu hebat saja. Dengan 13 suratan, 14 suratan. Begitu hebatnya dipakai Tuhan. Luar biasa. Dahsyat dia dipakai Tuhan. Hei, kurang apa lagi? Tetapi waktu dia mengalami tekanan dalam pelayanan di Asia. Dia mengalami tekanan pelayanan yang sangat berat di Asia. Dia mengalami putus asa di sana, saudara. Putus asa. Ada putus asa. Ada kecewa dalam dirinya. Itu manusia. Manusia. Padahal apa? Saya kalau duduk belajar Rasul Paulus itu, saudara, air mata saya itu tidak jarang untuk tidak jatuh. Karena bukan main pengabdian Rasul Paulus. Itu luar biasa. Dan saya paling suka pelajari Rasul Paulus itu. Dia orang yang luar biasa. Tidak ada rasul yang berani berkata, ikutilah teladanku. Hanya satu saja, ya Pak ya. Hanya satu rasul yang berani berkata, ikutilah teladanku. Petrus enggak bilang begitu. Yohanes enggak bilang begitu. Yang lain-lainnya enggak bilang begitu. Hanya Paulus yang bisa bilang, ikutilah teladanku. Saudara. Tetapi sekalipun waktu dia mengalami lockdown, saudara. Dia juga sebagai manusia, dia putus asa. Putus asa, dia kecewa. Itulah manusia. Nah, orang-orang ini bukan orang biasa. Bukan orang kaleng-kaleng. Nah, waktu Tuhan melihat orang ini berkeluh kesah, minta mati, kecewa, putus asa, mengutuki hari kelahirannya, dan lain-lainnya. Tuhan hanya lihat dari surga dan dia tersenyum. Iya, saya mengerti. Saya sangat paham. Mazmur 103. Mari kita lihat bagaimana cara Tuhan memahami itu. Mazmur pasalnya yang ke-103. Tuhan bilang apa di situ, saudara? Mazmur 103 ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Perhatikan 14. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Dia tahu siapa kita. Jadi pada waktu orang-orang ini mengalami lockdown dan mereka minta mati, mereka stres dan ini dan itu dan itu dan ini, saudara yang kekasih, Tuhan bilang sebab dia sendiri tahu apa mereka, apa kita ini. Dia ingat, oh iya kok hanya debu jadi ya sudahlah. Apapun yang kau alami saya pahami. Karena saya mengerti kau dan saya tahu kalau kau hanyalah debu. Nah ini saudara kasih. Makanya sehebat apapun manusia dipakai oleh Tuhan. Kita hanyalah manusia biasa. Jadi saudara yang kekasih dalam kasih Tuhan. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Menjaga hubungan dengan Tuhan. Supaya tetap terjalin secara kontinu setiap hari, saudara. Karena ini penting. Kalau kita terus menjaga hubungan dengan Tuhan, maka iman kita akan semakin bertambah, saudara. Hidup bergaul dengan firman. Dan kita taati firman Tuhan. Karena di saat kita mentaati firman Tuhan, kekudusan, kesucian hidup itu terjadi dalam diri kita. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Raja Daud, dia tahu persis. Waktu dia takut,
takut. Kenapa dia percaya sama Tuhan? Karena dia tahu bahwa Tuhan itu solusi. Dia tahu bahwa Tuhan itu jawaban. Dia tahu bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Jadi dia anggap enteng saja. Kalau kita percaya kepada Tuhan, saudara, apapun bisa terjadi. Apapun bisa terjadi. Percaya kepada Tuhan. Iman kita tidak boleh lemah. Bahaya. Kalau iman kita lemah, saudara yang kekasih, itu membuat kita juga akan menjadi lemah. Dan pasti mendatangkan kekalahan dalam hidup kita. Kita harus tetap kuat. Mulai dari sekarang kita harus belajar. Supaya kita punya bertumbuh di dalam Tuhan dan iman kita juga bertumbuh di dalam Tuhan. Menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Pada waktu kita ada di masalah-masalah yang seperti itu, saudara, maka disitulah iman kita dipertaruhkan. Iman kita akan difungsikan. Iman itu mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 19. Saudara. Efesus pasal 6 ayat 16. Iman itu perisai. Perisai, saudara. Harus kita pakai. Menolong kita, saudara. Menguatkan kita, memampukan kita menghadapi apa saja. Yesus itu Tuhan bukan hanya atas berkat. Oh, karena ini berkat, Yesus ada di situ berkat. Ya, Yesus ada di situ, jangan salah. Yesus juga Tuhan atas masalah-masalah, persoalan, pergumulan, beban hidup yang kita hadapi, saudara. Tuhan tahu masalah kita. Tuhan tahu persoalan kita. Tuhan tahu pergumulan kita. Mari bersyukur kepada Tuhan dan minta kekuatan daripada Tuhan untuk menghadapi itu. Karena bukan oleh kuat dan gagah kita, tapi oleh kuat kuasa Roh Allah, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kita kekuatan. Amin. Ya, itu. Jadi Tuhan sudah tahu persoalan kita. Dia tahu. Dan dia tahu cara menolong kita. Tuhan itu tidak pernah kekurangan cara. Tuhan itu tidak pernah kekurangan ide untuk menolong kita. Sehingga dia harus minta tolong sama kita. Tolong dong, tolong dong, tolong dong hambaku. Pak Novet tolong saya dong. Tolong dong hambaku. Pak Dodi tolong saya toh. Tolong saya. Dia tidak perlu. Dia tahu caranya. Dia tahu solusi menolong kita. Dan dia tidak butuh bantuan siapapun juga. Untuk menolong kita, saudara yang kekasih. Ada banyak hal yang kita tidak bisa ubah dalam hidup kita. Ada banyak hal yang tidak kita ketahui dalam hidup kita. Yang membutuhkan Tuhan di dalamnya. Ini saudara. Banyak. Ada banyak hal yang saya tidak bisa selesaikan. Ada begitu banyak yang gak bisa saya ubah. Dan saya membutuhkan Tuhan di situ. Karena hanya Dia yang bisa menolong kita. Tuhan tempat pelarian dikala kita mengalami kesesakan. Memang sekali-sekali kita lockdown kayak orang-orang yang tadi itu. Orang-orang hebat yang tadi itu. Sampai kadangkala kita stres luar biasa. Mungkin sampai kadangkala kita mulai bilang begini, Tuhan saya mati lebih baik. Tuhan saya kan terminta saya ada di dunia, baru kenapa kau bikin saya? Nah, mungkin ada yang, saya pernah dapat begini. Orang begini, saudara. Saya juga pernah mengalami lockdown. Sampai saya bilang, Tuhan tidak sanggup bawa saya pulang. Pernah. Jangan bilang loh. Tadi kan Bunda bilang, jangankan saya lah, Elia itu siapa? Musa itu siapa?
Sampai dong minta-minta mati sama Tuhan. Ini kita dalam kondisi lockdown karena kita hanya manusia. Nah, ada orang bilang begini, Tuhan, saya tidak pernah ingin ada di bumi ini. Tapi kenapa kau bikin saya? Kenapa kau ciptakan saya sampai saya ada di planet ini? Saya kan tidak butuh ada di planet ini. Saya tidak suka ada di planet ini. Tapi kenapa kau izinkan saya? Kau bikin saya. Kau tenun saya dalam kandungan ibuku. Sehingga saya harus hadir di dunia ini. Yang sebenarnya saya tidak inginkan. Oh, ngamuk. Saudara. Tapi kita mau bilang apa? Mau mengamuk model apa? Kita mau marah, mau emosi model apa terhadap Tuhan? Apakah itu merubah kondisi? Kan tidak. Ya, lebih baik atau diam. Itu yang Amsal 3 ayat 26 bilang. Nantikan pertolongan Tuhan itu dengan diam. Itu saja selesai. Sebab kita mau marah, mau maki. Contoh kita mungkin berani sampai mau marah Tuhan, sampai mau maki Tuhan. Dan tidak terjadi apa-apa. Jadi ya lebih amannya kita diam. Iya sudah, kau yang betul. Iya kau top. Kau top. Bilang saja begitu, kau hebat. Nah sudah, terus kita berdiam diri ya, ujung-ujungnya juga. Ya terima kasih sudah. Mau bilang apa lagi? Sudah terlanjur ada di bumi ini. Jadi ya, karena sudah terlanjur saya ada di dunia ini, ya saya tidak bisa bikin apa-apa lagi. Ya saya bersyukur saja. Walaupun bersyukurnya emosi. Pasti terjadi. Pasti di tempat ini ada yang pernah mengalami ini. Betul ke tidak? Pasti. Kalau Elia bisa, kita juga mungkin pernah bisa mengalami itu, saudara. Jadi begitulah saudara yang kena. Kita kan sedang bertarung. Kita sedang bertarung. Tidak ada kemenangan tanpa pertarungan. Tidak ada tanah perjanjian tanpa padang gurun. Tidak ada. Tidak ada perjumpaan dengan Yesus tanpa kematian. Tidak ada, saudara. Mau ke tanah perjanjian? Oke. Jalannya, jembatannya, padang gurun. Itu tidak enak. Saya waktu di pesawat, kami sudah di Kuwait. Saya lihat dari atas itu, saudara. Kami berangkat jam 12 malam dari Malaysia, Jakarta, Malaysia. Dari Malaysia saya terbang dengan Kuwait Air jam 12 malam. Saudara tahu kami tiba di Kuwait itu sudah siang bolong di sana jam 2. Jadi sepanjang kami ada di atas Kuwait itu, saking panasnya, matahari sampai panasnya sampai 40 berapa derajat Celcius, itu pasir di padang gurun Kuwait itu dia kayak berasap dari bawah. Saking panasnya, saudara. Saya lihat itu, oh Tuhan tolong. Nah, Pak itu padang gurun. Kami mau masuk dari Kuwait, kami mau terbang ke Jordania. Jadi kami terbang jam 3 sore. Kami tiba di Jordania jam 6. 6 lewat sedikit. Itu jangan main-main panasnya di sana. Saudara, kita lihat itu panas. Tidak ada kehidupan di situ. Satu rumput saja tidak ada yang bisa tumbuh di situ hidup. Betul-betul panas dan itu lembah kematian. Dan disitulah Tuhan membawa di lembah kematian itu, Tuhan membawa Israel untuk menuju tanah perjanjian, saudara. Dan saya tidak habis pikir. Tapi itulah, sekalipun kita ada di lembah kekelaman, lembah kematian, Engkau selalu beserta. Yesus menyertai mereka. Kalau mereka ada di padang gurun model itu dan Tuhan tidak ada di situ, dorang langsung jadi ikan asar semua. Hangus. Saudara, itu panasnya 40 derajat lebih. Jadi di sana kalau besok-besok Pak Kevin mungkin atau dengan Ibu atau mungkin Pak Novet atau Ibu In, Reha atau ada dari jemaat Pak Gembala,
yang mau satu saat mau ke sana, jangan bawa kacamata yang merah-merah, yang coklat-coklat itu. Jangan bawa. Bawa yang hitam pekat kayak begini. Bawa. Yang memang betul-betul gelap 100%. Karena di sana panasnya itu sungguh Tuhan kita setengah mati. Itu harus bawa yang gelap betul. Jangan yang merah-merah kayak coklat-coklat itu, jangan. Supaya kita bisa melihat dengan jelas di sana. Jadi di sana itu saudara jangan main-main. Kalau berangkat jangan bawa baju yang tebal-tebal, Pak. Jangan. Bawa yang tipis-tipis, kemeja yang tipis-tipis saja. Karena di sana kita tidak berhenti ganti baju, saudara. Kita keluar dari, kita sudah mendarat, sudah dibawa oleh bus, dan kita mau masuk ke rumah makan itu, saudara. Kita lompat dari bus itu, puk, 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 masuk. Langsung full AC. Dari mobil full AC langsung sana. Terpakai AC kok mati di sana. Saudara di sana. Itu panasnya minta ampun di Israel di sana. Jadi itulah. Jadi kalau besok ada yang mau pergi ke sana, Tuhan bawa pergi pasti ya. Pasti. Ingat itu. Jangan bawa beban terlalu berat. Nanti kau setengah mampus angkat itu barang. Bawa satu tas ransel saja cukup. Isi saja pakaian yang 2-3 potong begitu cukup, saudara. Karena kita di sana itu setengah mampus dengan barang. Kita sendiri yang harus rembeng kita punya barang. Jadi kalau barang kita berat 2 koper, 1 koper besar atau 2 koper, sudah kau tunggu nanti di sana kau setengah mampus. Bawa saja tas ransel, Pak. Isi pakaian saja di dalam yang seperlunya. Supaya tinggal gantung begini, eng. Nanti beli di sana. Ada yang $1 di sana. Baju. Kemeja di sana, kaos Pak Kevin, ada $1 di sana ada. Lengkap bisa beli. $1 itu berapa? 10.000 toh? 14.000. Ada di sana itu. Dong jejer sudah taruh di situ. I love Israel lah apa segala. Sudah situ. Yerusalem semua tinggal beli. What? How much? $1. Ya, kasih turun 5. Bayar dia. Bawa. Nggak usah bawa baju banyak-banyak di dalam tas. Karena kita di sana setengah mati dengan non-stop masuk keluar. Yang bunyi-bunyi itu. Iya. Non-stop masuk keluar, turun dari bus masuk situ. Masuk di hotel situ. Keluar dari hotel. Pokoknya kita tidak berhenti dari barang itu. Apalagi kalau sudah di Israel. Oh, tidak boleh salah ya. Salah sekarang 5 detik. Tentara sudah di muka. Cari nama. Ini nama ini. Mana? Langsung. Oh ini. Bawa interogasi. Kalau kita diinterogasi di Israel masih enak. Kalau diinterogasi di Kuwait sana, negara tetangga, stop sudah rame. Dan hati-hati kalau di sana sebab peredaran ganja, heroin itu, narkoba di luar Israel itu sangat luar biasa. Jangan sampai ranselmu terisi dengan sedikit saja. Jadi kita kalau duduk di sana itu, kursinya tuh menghadap ke sana, menghadap ke sini. Kita harus baku jaga. Sebab jangan sampai dong lewat, dong tik, masuk. Bunyi, keluar dari sana. Itu sudah sangat berbahaya masuk sana. Interogasinya jangan main-main. Kita betul-betul diseleksi. Di Israel begitu kita dari Jordania mau masuk Israel, kita tiba malam di perbatasan. Terus kita tidak boleh turun. Nanti dong tempel alat di kita punya mobil itu, bus itu, baru langsung dong lihat di layar besar. Coba tempel saja. Langsung dong lihat, oh sampai bensinnya merek ini dong tahu. Nanti dong panggil kita orang. Siska toyang. Ya, berton turun. Turun, langsung langsung berdiri, langsung lurus. What's your name? My name is Siska from Indonesia. Oh, lihat. Oke. Kita sedang ditanya begitu. 14-15 tahun di pinggir dengan senjata lengkap, begini semua. Salah sedikit, tetap bunyi mati di tempat. Tidak pakai tunggu. Jangan coba-coba. Jadi jangan pakai mask kalau pergi ke sana. Boleh sih. Jangan bawa barang yang bisa bunyi kalau kau masuk detektor. Nanti kau ditahan. Nah itu masalah Pak. Jadi ikat pinggang harus hati-hati. Karena di sana tidak boleh salah.
Langsung kok diinterogasi terhadap bawa langsung. Jadi itu, ini Bunda kasih tahu karena Bunda tahu ada yang nanti mau berangkat ke Israel. pasti ada. Jadi begitu saudara. Jadi memang untuk masuk tanah perjanjian itu tidak gampang. Kita harus melewati padang gurun. Saudara yang kekasih. Untuk mencapai kemenangan itu juga tidak gampang. Holyfield tidak menang begitu saja kalau dia tidak hadapi Tyson. Saudara. Dan waktu dia berhadapan dengan McTyson hajar dia muka belakang, samping, kiri, kanan semua. Picah sana, picah sini, darah sana, darah sini, dia telinga robek lagi digigit. Tapi di ujung daripada itu dia keluar sebagai pemenang. Kemenangan itu akhir dari satu perjuangan yang berat. Itu kemenangan, saudara. Hasil dari satu perjuangan. Orang menang bukan hanya karena dapat tender. Orang dianggap menang bukan hanya karena dia dapat berkat. Dapat ini, dapat itu, dapat itu, dapat ini. Bukan. Saudara yang kekasih. Berhenti dari kebiasaan buruk itu juga satu kemenangan. Amin. Berhenti dari sesuatu yang tidak sesuai kehendak Tuhan itu juga satu kemenangan. Memang kalau mau terima berkat itu susah. Saudara, kita harus diperas oleh Tuhan. Anda dan saya harus diperas. Jeruk diperas keluar sari. Sarinya manis, enak, sehat lagi. Nah, kalau kita mau menerima berkat Tuhan, maka kita harus diperas. Tidak gampang mengambil milik Tuhan. Tidak gampang, saudara. Memang semuanya tersedia. Tapi untuk mengambil milik Tuhan, kita harus diperas. Saudara. Kadangkala Tuhan pakai masalah. Kadangkala Tuhan pakai persoalan. Kadangkala Tuhan pakai ujian. Dalam hidup kita untuk mengikis. Kikis itu yang namanya kesombongan. Keangkuhan. Tinggi hati. Mengikis hal-hal, banyak hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Supaya kita bersih dari semua itu. Itu saudara yang kekasih. Dan juara sejati. Holyfield juara sejati. Mungkin kita juara sejati. Bukan berarti kita tidak pernah gagal. Juara sejati itu bukan berarti dia tidak pernah gagal. Dia menjadi juara sejati karena dia tidak pernah menyerah. Tidak pernah menyerah. Tidak pernah menyerah. Thomas Alva Edison temukan lampu kegagalannya bukan 100 tapi ribuan. 1000 berapa kali saya lupa. Tapi dia tidak pernah menyerah. Dan dia menghasilkan lampu yang sampai hari ini kita nikmati. Itu temuan orang yang sangat goblok di sekolah karena gobloknya dikeluarkan dari sekolah. Dia dikeluarkan dari sekolah. Orang tuanya didik dia dan mempelajari anak ini punya keunggulan. Lalu orang tuanya siapkan fasilitasnya. Dan melalui anak yang goblok di sekolah dan yang diberhentikan karena gobloknya ini. Dia menjadi penemu lampu. Dan untuk menemukan barang ini saudara, dia gagal 1000 kali lebih. Saya lupa berapa 1000 berapa. Dan pada akhirnya dia menemukan keberhasilan terjadi karena bukan berarti kita tidak pernah gagal. Karena kita tidak menyerah. Menyerah. Tuhan tidak ada di pihak orang yang menyerah. Tapi Tuhan ada di pihak orang yang semangat, saudara yang kekasih. Jadi hubungan kita harus selalu dijaga. Semakin hari semakin dalam. Semakin hari semakin dalam. Bersama dengan Tuhan, saudara. Kenapa harus hubungan semakin hari semakin dalam? Dalam. Ada apa? Ada apa di sana, saudara? Mazmur 107. Mari kita lihat Mazmur 107. Ayatnya yang ke
24. Mazmur 107 ayat 24. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Semakin dalam kita berhubungan dengan Tuhan, semakin dalam kita berhubungan dengan Tuhan, semakin banyak kita menemukan keajaiban-keajaiban di dalam Tuhan. Alkitab ini adalah tambang harta. Firman Allah itu tambang harta yang biar digali setiap hari dari awal sampai akhir. Tidak akan pernah kekurangan. Nah itu sebabnya dia katakan mereka melihat apa yang dia lihat. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kedua, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Yang ajaib di tempat yang dalam. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan. Lebih dari di tempat. Kita akan menemukan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Di tempat yang dalam. Itu sebabnya saya menghimbau kepada kita semua keluarga besar Pelita Kasih. Mari kita tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Jangan bilang bahwa kapan sih masalah ini selesai? Kapan sih masalah ini berhenti? Kapan sih persoalan ini berhenti? Jangan bilang seperti itu. Karena yang namanya masalah, yang namanya persoalan, yang namanya hal-hal seperti itu sudah ujian. Tidak akan pernah berhenti dari dalam hidup kita. Karena melalui masalah, melalui persoalan, melalui ujian. Itulah cara Tuhan membentuk kita untuk segambar dengan Dia. Segambar dengan Dia. Segambar dengan Dia. Itu tujuan Tuhan. Dalam hidup kita menjadi segambar dengan Dia, saudara. Di dalam menghadapi masalah persoalan. Ingat janji Tuhan. Ingat janji Tuhan. Ingat firman Tuhan. Supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur 119. Coba lihat di dalam Mazmur 119. Mazmur 119. Ayatnya yang ke-11. Ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kenapa? Waktu kita ada dalam masalah, persoalan, pergumulan. Itu gampang, mudah kita jatuh di dalam dosa. Tapi selagi ada firman di dalam diri kita, memampukan kita bertahan. Saudara, makanya dia katakan, dalam hatiku, aku menyimpan janjimu, firmanmu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan, hubungan yang kita bangun dengan Tuhan, saya kasih tahu. Hubungan yang kita selalu bangun dengan Tuhan secara kontinu, itu membuat Tuhan Roh Kudus. Itu membuat Roh Kudus betah tinggal di dalam kita. Hubungan yang kita bangun dengan Tuhan secara kontinu, membuat Roh Kudus betah tinggal di dalam diri kita. Jadi teruslah membangun hubungan itu dengan Tuhan. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, Dia membawa kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kesucian. Saudara yang kekasih, sehingga dimanapun kita berada, hal-hal yang positif akan terpancar. Hati-hati, hati-hati saudara, menempatkan hidup kita. Hati-hati. Coba lihat ayat yang terakhir. Mazmur pasal 86.
Mazmur pasal 86. Coba lihat ayatnya yang ke-8. Coba saya lihat. Mazmur. Coba. Saya agak lupa ya, tapi saya ingat. Mazmur 89. Mazmur pasal 89. Mari kita lihat ayatnya yang ke-8. Tampilkan. Mazmur 89 ayat 8. Ya, betul. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus. Dan sangat ditakuti melebihi semua orang, semua yang ada di sekelilingnya. Paham ya? Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus. Dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Hubungan yang kita bangun melahirkan kesucian hidup. Sehingga saudara tahu, di mana kita berada, kita berdampak. Karena Allah disegani di kalangan orang-orang itu. Jadi saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari seperti Mazmur 56 tadi mencatat, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Dia percaya karena dia tahu Tuhan itu solusi. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Ya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mari kita tetap hidup di dalam Tuhan. Kita tetap mengasihi Tuhan. Dan mari kita tetap doa membangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena itulah sumber kekuatan hidup kita. Jangan takut. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita percaya dan mendatangi Tuhan, maka yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya teringat peristiwa waktu anak saya dipanggil Tuhan. Itu mamanya Aura. Waktu dia dipanggil Tuhan meninggal jam 9 pagi, itu sepeser pun tidak ada di tangan saya. Uang itu 1.000 rupiah, jangankan 1.100 rupiah pun tidak ada di tangan saya pada waktu dia hembuskan nafas terakhir, dia meninggal. Tapi saya tetap percaya. Saya tetap bersuka cita. Setengah jam kemudian, 9:30, saya ditelepon orang dari Jakarta. Saudara, ada seorang bapak telepon saya yang saya baru ketemu dia mungkin 1 kali kah 2 kali, itu pun di satu acara. Nah, saya berbicara dengan dia, saya sampaikan firman Tuhan sama dia. Karena saya kalau duduk dengan orang, mulut saya gatal kalau enggak sampaikan firman. Jadi saya bicara, saya sampaikan firman Tuhan, kami dialog. Ibu kalau begini mau saya balas, saya balas. Jadi orang ini yang saya baru kenal 1 kali kah 2 kali. Tiba-tiba dia telepon saya. Dan saya tidak tahu dia dapat nomor saya dari mana. Lalu hari itu, jam 9 anak saya putus napas, 9:30 dia telepon. Saya enjoy. Dia tanya, bagaimana kabar ibu? Saya bilang baik. Saya juga tidak kasih tahu kalau anak saya baru meninggal setengah jam yang lalu. Tidak. Saya dengan ketawa, dengan sukacita, saya bilang, oh baik, dahsyat, luar biasa. Tuhan kita kan luar biasa ayah. Aduh ibu, terima kasih, saya senang dengan ibu punya cara-cara begini begitu. Iya ibu, nanti cek di nomor rekeningnya, saya ada transfer uang di situ bu ya. Saya kaget, oh iya kak pak, iya.
Saya sudah transfer uangnya. Sudah oke, terima kasih. Tutup saya duduk, saya bilang, iya, Tuhan tahu apa yang saya perlukan. Dalam situasi yang seperti itu, anak meninggal, Rp1.000 tidak ada. Tapi Tuhan tahu, saya hamba Tuhan, tidak mungkin dibiarkan sendiri oleh Tuhan. Dan saat itu, saya berterima kasih. Saya tidak pernah ragukan janji Tuhan. Lalu dengan itu semua, dari apa yang saya alami, saya melihat bahwa di dalam kita menghadapi persoalan, kita tidak sendiri. Tapi ada Tuhan bersama kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari pemain musik, kita angkat satu pujian. Tuhan adalah kekuatanku. Lagu ini. Jenny boleh. Dia hebat. Kalau bunda nyanyi nanti repot.